Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Peri Yuehua cukup bingung mendengar ini, dan dia juga merasa sangat tidak nyaman karena dia tidak tahu mengapa senior Han ini begitu tertarik pada cucunya. Namun, dalam keadaan tersiksa Bai Guo'er saat ini, sebenarnya tidak ada yang lebih buruk yang bisa terjadi padanya. Selain itu, wanita tua itu tanpa henti mendesaknya untuk memenuhi permintaan Han Li, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya, dan menjawab, "Kalau begitu, aku akan membawamu menemui Guo'er segera senior Han." Dia memimpin Han Li dan yang lainnya menuju aula belakang tempat tinggal gua. Setelah melewati pintu samping dan koridor sederhana, mereka tiba di sebuah kamar tidur. Ada tempat tidur kayu merah samar di kamar, dan Bai Guo'er sedang berbaring di tempat tidur dalam keadaan tidak sadar. Wajahnya yang halus sedikit berkerut kesakitan, dan ada lapisan cahaya biru di sekujur tubuhnya. Bibirnya juga tampak sedikit ungu. Saat Han Li mendekati tempat tidur kayu, dia diserang oleh semburan panas yang menyengat, yang membuatnya sedikit terkejut. Namun, dia kemudian secara singkat memeriksa tempat tidur kayu dan segera memahami situasinya, di mana dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, menggunakan kayu api untuk membuat tempat tidur dapat menekan energi glasial di dalam tubuhnya sampai batas tertentu, tetapi racun esnya sudah menyatu dengan meridiannya, jadi ini tidak akan banyak membantu. Aku sadar akan hal itu, tapi aku hanya berharap dengan tempat tidur ini akan sedikit mengurangi rasa sakit Guo'er saat dia diserang oleh racun esnya, kata Peri Yuehua saat pandangannya tertuju pada gadis kecil di tempat tidur. Han Li awalnya mengangguk setelah mendengar ini, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya saat dia berjalan ke tempat tidur kayu merah. Dia dengan lembut meraih salah satu pergelangan tangan Bai Guo'er, dan cahaya biru melintas tanpa henti melalui matanya. Semua orang melihat dengan napas tertahan dan tidak berani membuat satu suara pun. Bai Huaji dan Peri Yuehua sama-sama menatap Han Li dengan harapan di mata mereka. Sekitar 10 menit kemudian, mata Han Li tiba-tiba berkilat, dan lapisan cahaya glasial 5 warna langsung muncul di sekitar pergelangan tangan Bai Guo'er. Saat cahaya glasial berputar, lapisan cahaya biru di atas tubuh Bai Guo'er menyatu langsung ke bagian lengannya yang bersentuhan dengan tangan Han Li. Beberapa saat kemudian, bola cahaya biru samar seukuran telur telah terbentuk di pergelangan tangannya. Han Li segera membalikkan tangannya setelah melihat ini untuk mengungkapkan jarum perak yang berkilauan di antara dua jarinya, dan dia menusukkan jarum itu ke pergelangan tangan Bai Guo'er. Aduh! Ekspresi Bai Huaji dan Peri Yuehua berubah secara drastis setelah melihat ini, dan mereka harus menahan diri untuk tidak bertindak secara naluriah. Cahaya perak menyala, dan sebuah lubang kecil ditusukkan ke pergelangan tangan Bai Guo'er, setelah itu setetes esensi darah dikeluarkan. Jarum perak kemudian menghilang dari sela-sela jari Han Li, digantikan oleh pelat batu giok putih seukuran telapak tangan yang sangat rumit dan tanpa cacat. Han Li meletakkan piring batu giok di bawah pergelangan tangan Bai Guo'er, dan tetesan esensi darah langsung jatuh, membeku di pertengahan musim gugur dan bergemerincing ke piring. Ekspresi semua orang berubah setelah melihat ini, tetapi Han Li tampaknya tercerahkan oleh percobaan ini. Dia menyimpan piring batu giok dan setetes esensi darah, dan cahaya glasial 5 warna yang memancar dari telapak tangannya semakin terang. Bola ki biru melintas dalam cahaya glasial sebelum dengan cepat memudar menjadi kehampaan. Setelah itu, Bai Guo'er mengeluarkan erangan halus dan membuka matanya dengan sedikit bingung. Peri Yuehua dan Bai Huaji sangat gembira melihat ini, dan buru-buru mengungkapkan rasa terima kasih kepada Han Li. Han Li tersenyum saat cahaya glasial 5 warna yang memancar dari tangannya memudar, dan dia melepaskan pergelangan tangan Bai Guo'er. Dia kemudian mengulurkan jari dan mengetukkannya ke dahinya,
di mana segel mantra putih menghilang ke kepalanya dalam sekejap. Tubuh Bai Guo'er sedikit gemetar, dan dia jatuh pingsan lagi, yang sedikit mengkhawatirkan orang lain di ruangan itu. Tidak perlu khawatir, racun beku di tubuhnya baru saja diberantas, tapi dia masih cukup lemah dan butuh lebih banyak istirahat. Aku sudah memeriksa kondisinya, ayo kembali ke aula depan untuk membahas hal-hal lain, kata Han Li sebelum melangkah keluar ruangan. Semua orang cukup bingung, tetapi mereka tentu saja tidak berani untuk tidak mematuhinya dan buru-buru mengikutinya keluar ruangan. Tidak lama setelah itu, Han Li duduk di aula, menyeruput secangkir teh roh. Matanya berkilat dengan kontemplasi, sepertinya menunjukkan bahwa dia sedang bergulat dengan semacam keputusan yang sulit. Semua orang tidak berani mengganggunya, dan mereka semua menunggu dengan hormat dalam diam sampai Han Li berbicara kepada mereka. Setelah beberapa lama, Han Li mengangkat alisnya dan meletakkan cangkir teh di tangannya ke atas meja di sampingnya, sepertinya telah membuat keputusan. Rekan Taois Bai, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang racun beku yang diderita putrimu? Han Li bertanya. Hati Bai Huaji tersentak saat menerima pertanyaan mendadak ini, dan dia buru-buru menjawab, saya telah mengundang beberapa kultivator kuat lainnya untuk mendiagnosis kondisi Guo'er di masa lalu, dan mereka memberi tahu saya bahwa Guo'er telah menderita penyakit khusus. Racun es yang sangat berbeda dari racun es biasa di dunia. Selain kultivator integrasi tubuh untuk mengeluarkan racun ini secara paksa, satu-satunya pilihan lain yang terbuka bagi kita adalah menemukan beberapa obat roh legendaris dengan atribut yang ekstrim untuk menetralkan racun ini. Hehe, tidak heran mereka akan mengatakan itu, Han Li terkekeh dengan sikap ambigu. Senior Han, apakah ada hal lain yang salah tentang racun beku Guo'er? Peri Yue Hua bertanya dengan prihatin. Apakah kalian berdua tahu kapan dia pertama kali terkena racun glasial ini? Han Li bertanya bukannya menjawab pertanyaan Peri Yue Hua. Saat dia berusia 9 tahun. Dia tiba-tiba jatuh pingsan saat berkultivasi, dan baru saat itulah kami menemukan keberadaan racun es ini di dalam tubuhnya. Pada awalnya, itu hanya gumpalan kecil, jadi kami tidak terlalu memikirkannya, dan menggunakan beberapa metode normal untuk membasmi racun. Namun, itu hanya mempercepat penurunan kondisinya. Saat dia pertama kali lahir, ibu mertuaku dan aku sama-sama melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuhnya, tetapi kami tidak menemukan sesuatu yang salah. Kami memperkirakan bahwa salah satu musuh kami pasti menanam racun ini di tubuh Guo'er tanpa kami sadari. Sayang sekali saya belum dapat menemukannya siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Jika tidak, bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku, aku akan, kata Bai Huaji sedih. Ekspresi Peri Yue Hua juga menjadi gelap secara signifikan, jelas juga sangat membenci musuh ini. Musuh, aku khawatir kamu salah. Racun es ini adalah sesuatu yang dibawanya sejak lahir, dan itu memang bukan racun es biasa, kata Han Li. Saya yakin Anda tahu lebih banyak tentang masalah ini daripada kami, Senior Han. Bisakah Anda menjelaskan situasinya kepada murid saya untuk menjernihkan kesalahpahaman mereka? Wanita tua itu bertanya dengan hormat. Saya pasti akan melakukannya. Saya akan melakukannya bahkan jika Anda tidak bertanya kepada saya. Guo'er sebenarnya memiliki fisik roh legendaris yang dikenal sebagai tubuh esensi es. Jenis fisik ini tidak mungkin dideteksi saat lahir, dan efeknya hanya akan mulai terlihat pada usia 9 tahun. Pertama kali racun ini muncul adalah saat paling ganas, dan dikatakan bahwa sebagian besar orang yang memiliki fisik roh ini binasa saat racun ini pertama kali muncul. Dengan demikian, ada sangat sedikit catatan tentang jenis fisik roh ini, bahkan di buku-buku tebal kuno, dan jika saya tidak kebetulan membaca salah satu dari catatan itu, saya juga akan berpikir bahwa ini adalah sejenis racun es yang dibawa oleh orang lain, Han Li menjelaskan.
Tubuh esensi es. Peri Yue Hua dan Bai Huaji bertukar pandangan heran setelah mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang fisik roh seperti itu, jadi agak bingung. Sebaliknya, sedikit terkejut melintas di mata wanita tua itu setelah mendengar ini. Tuan Muda Hai dan Qilingzi secara alami belum pernah mendengar tentang tubuh esensi es ini, jadi mereka hanya bisa bengong. Setelah mengungkapkan informasi ini, Han Li mengambil cangkir tehnya dan menyesap lagi, tampaknya sama sekali tidak peduli apakah semua orang percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Jadi Guo'er benar-benar memiliki Ice Essence Body. Kalau begitu, akan sangat sulit untuk mengatakan apakah ini berkah atau kutukan, gumam wanita tua itu. Kamu juga tahu tentang jenis fisik roh ini, Tuan? Peri Yue Hua bertanya dengan heran. Saya mendengar tentang jenis fisik roh ini dari salah satu teman baik saya ratusan tahun yang lalu, dan persis seperti yang dijelaskan Senior Han. Saya tidak pernah berpikir bahwa Guo'er akan memiliki fisik seperti itu. Sangat sulit untuk mengatakan bagaimana ini akan memengaruhinya, jawab wanita tua itu setelah melirik Han Li. Apa maksudmu, Guru? Peri Yue Hua bertanya. Saya mendengar dari seorang teman baik saya bahwa tubuh esensi es tidak hanya akan mulai memanifestasikan dirinya ketika tuan rumah berusia 9 tahun, racun es akan terus memburuk dari tahun ke tahun, dan secara umum, mereka yang memiliki ini fisik roh pasti akan mati pada saat berusia 15 atau 16 tahun. Hanya ada dua cara bagi seseorang dengan fisik ini untuk bertahan hidup, desah wanita tua itu. Apa dua cara itu, Guru? Peri Yue Hua buru-buru bertanya dengan gembira. Salah satu caranya adalah menemukan kultivator integrasi tubuh untuk menggunakan kekuatan sihir mereka untuk memaksa racun es ini keluar dari tubuh Guo'er setiap tahun, kemudian menggunakan esensi sejati mereka untuk membantu membersihkan garis meridiannya. Setelah 100 tahun ini, Guo'er akan menjadi terbiasa dengan fisiknya, dan itu tidak akan menimbulkan ancaman lebih lanjut baginya. Selain itu, melalui kultivasinya, dia akan dapat memanfaatkan energi glasial ini untuk menguasai kemampuan yang sangat kuat yang dikenal sebagai jiwa Ice Essence Glacial, jawab wanita tua itu setelah ragu-ragu sejenak. Kalau begitu, tubuh esensi es ini seharusnya menjadi berkah yang luar biasa. Mengapa kamu mengatakan bahwa itu bisa menjadi berkah sekaligus kutukan, Senior? Bai Huaji juga bertanya dengan gembira. Itu karena mereka yang memiliki fisik ini terlahir dengan energi glasial di dalam tubuhnya, dan energi itu tidak mudah untuk ditekan. Beberapa dekade pertama tidak terlalu merepotkan, seorang kultivator integrasi tubuh akan dapat dengan mudah menekan glasial ini. Energi diberikan beberapa waktu, namun, beberapa dekade terakhir akan menjadi sangat merepotkan. Kultivator integrasi tubuh harus secara paksa mengeluarkan racun es, tetapi juga memastikan bahwa kekuatan sihirnya tidak membahayakan tubuh inang, jadi mereka harus mengeluarkan banyak esensi sejati setiap proses pengusiran. Secara khusus, esensi sejati yang dikeluarkan selama 1 dekade terakhir atau lebih tidak dapat diisi ulang melalui meditasi, dan kultivator integrasi tubuh masih harus mengeluarkan lebih banyak kekuatan sihir untuk membersihkan tubuh inang. Oleh karena itu, ini pada dasarnya akan menunda kultivasi kultivator integrasi tubuh selama beberapa dekade. Senior mana yang mau melakukan sesuatu yang begitu merugikan diri sendiri? Kata wanita tua itu dengan senyum masam. Kegembiraan di wajah Peri Yue Hua dan Bai Huaji segera memudar setelah mendengar ini. Tidak banyak kultivator yang mau menerima kemunduran sebesar itu, bahkan orang yang paling dekat dengan mereka, apalagi demi seseorang yang sama sekali tidak mereka kenal. Apa cara kedua? Bai Huaji bertanya dengan penuh harap. Cara kedua adalah menemukan beberapa obat roh legendaris, dan menggunakannya untuk memurnikan beberapa jenis pil dengan atribut yang ekstrim. Pil itu akan meniadakan energi glasial, dan mengubah tubuh esensi es seseorang.
Metode ini tidak lebih mudah dicapai daripada yang pertama. Tidak hanya obat-obatan roh ini sangat langka, dan hanya tumbuh di tempat-tempat yang benar-benar tidak dapat diakses oleh kita. Bahkan jika kita menemukan obat-obatan ini dan berhasil menyempurnakan pil yang diperlukan, meminum pil itu akan mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Tubuh esensi es akan terhalau, tetapi akar spiritual tuan rumah juga akan rusak. Paling buruk, ini dapat mereduksi menjadi manusia fana, dan bahkan dalam skenario kasus terbaik, akar spiritual mereka akan menjadi sangat biasa-biasa saja, yang akan membuatnya sangat sulit berkultivasi, wanita tua itu menjawab. Wajah Bai Huaji benar-benar memucat, dan dia tidak lagi memiliki sesuatu untuk dikatakan. Setelah keheningan singkat, Peri Yue Hua tiba-tiba menggertakkan giginya dan menoleh ke Han Li dengan sikap memohon. Senior Han, tolong selamatkan Guoer kami. Kami pasti akan melakukan apapun yang Anda inginkan untuk membayar Anda. Semua orang juga menoleh ke Han Li setelah mendengar ini. Han Li telah menyatakan bahwa dia datang ke sini terutama untuk Bai Guoer, jadi tidak sepenuhnya mustahil bahwa dia akan turun tangan untuk menyelamatkannya. Bai Huaji segera berlutut dan bersujud pada Han Li. Sedikit senyuman muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini, dan hanya setelah beberapa saat dia menjawab, memang, aku berniat untuk menyelamatkannya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Peri Yue Hua diliputi kegembiraan setelah kecurigaannya dikonfirmasi, dan dia juga langsung berlutut. Namun, Han Li menggelengkan kepalanya dan mengayunkan lengan bajunya ke udara, melepaskan semburan kekuatan besar yang secara paksa mendukung dia dan Bai Huaji ke posisi berdiri, sehingga mencegah mereka untuk bersujud kepadanya. Jangan terlalu cepat berterima kasih padaku. Aku punya beberapa syarat, dan aku hanya akan menyelamatkannya jika kamu menyetujuinya. Aku memiliki kesan pertama yang sangat baik tentang Guoer, tapi aku tidak akan mundur 100 tahun dalam kultivasi saya, kata Han Li. Nyatakan kondisi apapun yang Anda miliki, senior, kami akan memuaskan Anda selama itu dalam kekuatan kami untuk melakukannya, Peri Yue Hua setuju tanpa ragu-ragu. Hati Bai Huaji sedikit terguncang setelah mendengar ini, tapi dia tidak menyatakan keberatan apapun. Lagi pula, ini adalah satu-satunya kesempatan putrinya yang berharga untuk bertahan hidup. Saya memiliki syarat yang sangat sederhana. Saya dapat membantunya menguasai kemampuan jiwa Ice Essence Glacial, dan saya bahkan dapat membawanya sebagai murid dalam nama. Namun, setelah dia menguasai kemampuan itu, dia harus berangkat untuk mencari sesuatu untukku dengan segala cara. Item ini bisa berada di wilayah manusia atau iblis, atau bisa juga di sudut tertentu dunia purba, dan hanya mereka yang memiliki kemampuan Ice Essence Glacial Soul yang dapat merasakan dan menemukan. Tentu saja, ini akan menjadi tugas yang sangat berbahaya. Apakah Anda masih berencana untuk menyetujui pengaturan ini? Han Li bertanya. Jadi maksudmu Guoer mungkin harus menjelajah jauh ke dunia purba? Bai Huaji menarik napas tajam setelah mendengar ini, dan ekspresi ragu muncul di wajahnya. Ekspresi Peri Yue juga sedikit berubah, tetapi setelah jeda singkat untuk kontemplasi, dia bertanya, Senior Han, bolehkah saya bertanya kira-kira seperti apa basis kultivasi Guoer ketika dia menguasai kemampuan Ice Essence Glacial Soul? Saya khawatir itu usahanya ke dunia purba hanya akan menjadi perjalanan satu arah jika dia tidak cukup kuat. Han Li menjawab dengan tenang, hehe, jangan khawatir tentang itu. Aku bersedia mengambilnya sebagai muridku dan berusaha keras untuk membantunya bertahan hidup, jadi aku tentu saja tidak akan mengirimnya pergi dalam misi bunuh diri. Bagaimanapun, hal yang aku ingin dia lacak untukku adalah sesuatu yang hanya bisa dia rasakan setelah mencapai setidaknya tahap transformasi dewa. Selain itu, saya akan memberinya beberapa harta yang kuat untuk melindunginya, dan jika benda itu berada di dalam atau di dekat wilayah manusia dan iblis,
dia tidak perlu menjelajah ke dunia purba sama sekali. Jika perlu menjelajah jauh ke dunia purba, saya akan memastikan dia cukup kuat untuk menjaga dirinya sendiri sebelum saya mengirimnya dalam misi. Tahap transformasi dewa, itu pasti cukup. Level itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita impikan untuk dicapai. Selain itu, jika kamu tidak masuk, maka Guoer hanya beberapa tahun lagi hidupnya, tapi dia setidaknya bisa hidup selama hampir 1000 tahun sebelum dia mencapai tahap transformasi dewa. Peri Yue Hua tidak memiliki basis kultivasi yang kuat, tetapi dia sudah mengambil keputusan. Bai Huaji masih agak khawatir, tetapi dia tahu bahwa dia benar, jadi dia mengangguk untuk mendukung pengaturan ini. Wanita tua itu tentu saja juga tidak punya alasan untuk menolak. Kalau begitu, aku akan mengambil Guoer sebagai muridku, dan dia akan tinggal bersamaku selama 100 tahun ke depan. Setelah itu, aku akan mengembalikannya padamu, dan aku tidak akan mengganggu hidupnya selain memberinya bimbingan dalam kultivasi, kata Han Li dengan senyum. Kalau begitu aku akan meninggalkan putriku di tanganmu, Senior Han. Bai Huaji merasa bahagia setelah mendengar ini, dan dia berlutut untuk bersujud lagi untuk berterima kasih. Han Li tidak menghentikannya pada kesempatan ini, dan Peri Yue Hua juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya dengan bersemangat. Wanita tua itu menghela napas lega, dan dia juga sangat senang dengan perkembangan ini. Han Li hanya mengambil Guoer sebagai murid dalam nama, yang menunjukkan bahwa dia tidak berniat untuk mewariskan seluruh warisannya kepadanya, tapi paling tidak, ini menciptakan ikatan antara senior tahap integrasi tubuh ini dan dia. Sekte emas luas. Tidak memperhitungkan hal lain, setidaknya ini adalah ancaman yang baik untuk membuat orang lain berpikir 2 kali sebelum mereka mencoba berkomplot melawan sekte emas luas. Saat wanita tua itu akan mengatakan sesuatu untuk lebih memperkuat ikatan yang baru saja dia buat dengan Han Li, suara malu-malu tiba-tiba terdengar dari samping. Senior Han, apakah kami berdua juga bisa menjadi muridmu? Semua orang sedikit goyah sebelum berbalik ke arah itu, hanya untuk menemukan bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Tuan Muda Hai, yang memiliki raut wajahnya yang cemas dan penuh harapan. Hehe, kamu ingin menjadi muridku? Han Li menoleh ke Tuan Muda Hai sambil tersenyum, tidak menyetujui permintaannya atau langsung menolaknya. Qi Lingzi mengumpulkan keberaniannya juga, dan terkekeh, hehe, apakah itu berarti kamu setuju, Senior Han? Keduanya menyadari betapa luar biasanya kesempatan ini. Mampu menjadi murid dari kultivator integrasi tubuh adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh kultivator tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, setelah Han Li mengambil Bai Guoer sebagai muridnya, keduanya diam-diam berbicara satu sama lain melalui transmisi suara, lalu memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. Kalian berdua bisa bangun dulu. Aku akan memberimu tanggapan atas permintaanmu nanti. Untuk saat ini, temani aku selama Myriad Treasure Convention, kata Han Li memasang ekspresi serius. Alih-alih kecewa dengan ini, ekspresi gembira muncul di wajah Tuan Muda Hai. Aku mengerti, kamu ingin kami menjalani masa percobaan, kan, Senior Han? Yakinlah, aku tidak pandai dalam hal lain, tapi aku panutan yang hebat dalam hal menghormati orang tua dan seniorku. Aku juga pasti akan memuaskanmu, Senior Han. Qi Lingzi bersujud 3 kali kepada Han Li sebelum berdiri kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Han Li benar-benar bingung bagaimana perasaannya tentang hal ini, dan dia mengangguk sebelum kemudian menggelengkan kepalanya, dan tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan. Racun beku di dalam tubuh Guoer telah dikeluarkan olehku sekali, jadi itu tidak akan mengganggunya lagi dalam waktu 1 tahun. Aku akan membawanya pergi setelah Myriad Treasure Convention, jadi buatlah beberapa persiapan selama waktu itu. Ngomong-ngomong, suruh dia untuk membawa batu giok api yang ini. Itu tidak bisa sepenuhnya membasmi racun es di tubuhnya,
tapi bagaimanapun juga itu akan bermanfaat baginya. Batu giok ini juga merupakan harta pelindung yang akan melindunginya pada satu kesempatan dalam situasi berbahaya. Selain itu, saya memiliki sebotol pil perawatan esensi, suruh dia meminum salah satunya setiap 2 hari. Han Li menyapu lengan baju di atas meja saat dia berbicara, dan liontin giok merah berkilauan dan botol kecil berwarna hijau muncul di atas meja. Sangat jelas dari ki spiritual yang menakjubkan yang berasal dari liontin giok, bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Adapun pil perawatan esensi, itu juga sangat terkenal di alam roh karena khasiatnya yang bergizi, dan itu sempurna untuk Bai Guoer, yang saat ini. Peri Yue Hua buru-buru menyampaikan rasa terima kasihnya dengan gembira sebelum dengan hati-hati menyimpan kedua benda itu. Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi tidak berusaha menyembunyikan kecemburuan mereka, dan keduanya berkomentar tentang betapa dermawannya Han Li kepada seorang murid yang baru saja dia terima. Han Li agak terhibur dengan ini, dan setelah jeda singkat, dia membalik tangan untuk menghasilkan 2 botol pil lain sebelum melemparkannya ke arah mereka sambil tersenyum. Terlepas dari apakah kalian berdua menjadi muridku, kita telah bepergian bersama begitu lama, jadi pasti ada kedekatan di antara kita. Salah satu botol pil itu dapat membersihkan meridian dan memperkuat tulang, sementara yang lain dapat meningkatkan kekuatan sihir. Anda dapat membaginya sesuka Anda. Terima kasih, Senior Han. Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi sangat gembira saat mereka menangkap botol-botol itu, dan mereka bahkan lebih yakin bahwa mereka sedang mengejar tuan yang tepat, kemudian dengan hati-hati menyimpan botol-botol itu. Setelah itu, Han Li tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah mengobrol sebentar dengan semua orang, dia pergi bersama Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga muncul di gerbong terbangnya, terbang perlahan menuju 9 gunung abadi. Kemana kita akan pergi selanjutnya, Senior Han? Haruskah kita juga menemukan tempat untuk mendirikan gua sementara? Tanya Qi Lingzi saat semakin dekat ke 9 gunung abadi. Tidak perlu bersusah payah melakukan itu. 9 gunung abadi mungkin terbatas untuk orang luar, tapi itu hanya berlaku untuk kultivator normal. Begitu kita sampai di sana, seseorang akan keluar untuk menyambut kita, jawab Han Li.